Hidup itu pada dasarnya adalah kita akan mati sih sebenarnya gitu ya. Ketika kita menjadi manusia itu kita mesti punya arti bagi lingkungan kita gitu. Nggak cuma kita hidup ya udah selesai hidup gitu. Jadi menurut saya teman-teman mesti dapetin arti hidup teman-teman semuanya. Intinya adalah ya kita mesti produktif dan juga mesti berguna bagi orang lain dan juga masyarakat sih. Paling parah itu yang saya sampai terpuruk itu adalah ketika saya tertipu gitu ya, ketipu usaha gitu ya, event organizer gitu, saya jadi IO gitu ya, itu sampai kan hilang duit 1 miliar gitu ya. Itu pukulan banget buat saya pribadi, tapi saya ngeliatnya sebagai sebuah investasi sih, dan lebih tahu bahwa ini memang bahaya, ini nggak bahaya gitu ya. Saya jadi lebih waspada untuk berbisnis sama orang. Nama saya Riswandi, saya tinggal di Kelapa II Depok. Kemudian saat ini saya sedang berbisnis aquascape. Jadi sebenarnya ceritanya itu adalah saya ini seneng dengan banyak dunia hobi sebenarnya awalnya gitu ya. Yang pasti saya suka dengan dunia tanaman gitu ya, dunia ikan gitu ya. Dan akhirnya saya waktu itu ketemu suatu gambar yang menarik di Facebook dan di internet gitu tentang kok ada ya akuarium itu bentuknya nggak lazim gitu ya, nggak kosong aja, nggak ikan doang, tapi ada bentuk-bentuk alam gitu ya, itu tumbuhan airnya, itu kalau nggak salah 11 tahun lalu sih. Nah dari hobi inilah akhirnya saya kepikiran kayaknya seru ya punya bisnis gitu ya, karena saya sebenarnya adalah aslinya karyawan bank. Saya dari psikologi UI ya, saya kerja selama 12 tahun gitu ya, saya terakhir di HSBC. Pas 8 tahun itu saya merasa bahwa ini kayaknya at the end of the day saya akan berhenti kerja sih. Poinnya sih begitu sih. Saya aktif di Luni UI gitu ya. Kemudian saya melihat senior-senior saya gitu ya. Pada akhirnya mereka akan pensiun gitu. Dan ketika mereka pensiun itu ya mereka akan berbisnis gitu ya. Ya akhirnya saya kepikiran bagaimana kenapa ya nggak saya akhirnya bisnis dalam masa-masa muda saya aja gitu ya, nggak harus nunggu pensiun gitu loh. Karena apalagi di pengusaha, lu bisa lebih berkontribusi pada masyarakat gitu ya. Dulu saya jadi karyawan gitu ya, ya udah that's it gitu ya, berkontribusi pada perusahaan. Tapi saat aja saya jadi pengusaha saat ini saya bisa mempekerjakan 25 orang gitu ya, walaupun masih sedikit, menurut saya ini sudah sangat berharga bagi hidup saya gitu ya, ngelihat teman-teman yang punya anak gitu ya, bisa menafkahi anaknya gitu ya. Kemudian juga bisa bantu keluarga mereka, yang sebenarnya hidup itu adalah kesana sih, kita bisa bikin orang bahagia. Dan mimpi saya sebenarnya saya pengen jadi petani gitu ya, dan juga mau bikin pesantren anak yatim yang dimana kita bisa kolaborasi, dimana pesantren itu nggak cuma tentang sekolah, tapi bagaimana ada belajar secara langsung di alam gitu ya, belajar berbisnis, belajar tentang kehidupan gitu, yang mana menurut saya sih di aquascape ini sangat bisa banget sih. Di aquascape ini so far sih sebenarnya memang berdarah gitu ya selama 4 tahun pertama gitu, tapi tidak parah-parah amat sih sebenarnya gitu ya. Yang paling parah itu yang saya sampai terpuruk itu adalah ketika saya tertipu gitu ya, ketipu usaha gitu ya, event organizer gitu, saya jadi IO gitu ya, itu sampai kan hilang duit 1 miliar gitu ya. Itu pukulan banget buat saya pribadi, tapi saya ngeliatnya sebagai sebuah investasi sih. Maksudnya ya saya jadi lebih waspada untuk berbisnis sama orang gitu ya, lebih hati-hati gitu ya, dan lebih tahu bahwa ini memang bahaya, ini nggak bahaya gitu. Jadi sejak itu saya lebih berpikir logik sih gitu ya, nggak juga main buru-buru gitu ya. Nah kalau itu paling parah sih, yang saya terpuruk sampai saya tidak nongol di dunia aquascape selama 2 tahunan gitu ya. Sampai saya stresnya tuh mikirin 1M hilang gitu ya. Kemudian kalau di aquascape sendiri yang hambatan terbesarnya adalah sebenarnya berdarahnya lebih ke ini sih. Kayak bisnis ini capek doang gitu ya, capek aja tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Gitu, abis buat karyawan doang gitu ya. Tapi kok nothing yang saya dapetin itu 4 tahun itu
kayaknya kok nggak panen-panen nih gitu, kayak orang nanam padi kok nggak panen-panen gitu ya, mana yang mau dimakan nih gitu kan, cuma untuk apa namanya sawahnya aja gitu, nggak bisa kita makan gitu ya. Jadi 4 tahun itu waktu itu ya begitu aja sih, kok nggak ada yang bisa kita makan gitu, sampai akhirnya dapat suatu insight bisnis baru tetap di aquascape. Oh ternyata di sini sih sebenarnya apa namanya keuntungan yang paling besar sih, dan saya harus serius di sininya gitu sih. Sampai ketemu itu baru alhamdulillah sih jalannya ada aja. Jadi sebenarnya akuarium itu adalah basic awal dari aquascape gitu ya. Orang punya, kalau bahasa kita namanya tank ya. Tank itu adalah kaca gitu ya, suatu wadah. Kemudian kalau orang awam namanya akuarium gitu ya. Nah dari akuarium itu bisa, kalau ikan aja orang nyebut namanya akuarium gitu ya. Kemudian kalau di aquascape itu ada semacam kayak seni dekorasinya gitu ya, dekorasinya dalam menata tanaman air gitu ya. Itu definisi yang umum dikenal oleh masyarakat gitu ya. Jadi aquascape adalah sebenarnya akuarium tapi yang didesain gitu ya secara alami dengan bahan-bahan natural seperti batu, kayu, tanaman air, yang mana sebenarnya itu akan menjadi atmosfer yang natural, yang alami dan enak dilihat sih. Ini adalah bisnis hobi ya. Kemudian ini sangat-sangat niche, artinya memang nggak semua itu tahu aquascape gitu ya. Jangan untuk bisnis gitu ya, aquascape sendiri masih belum umum dikenal oleh masyarakat. Orang tahunya adalah akuarium. Nah, oleh karena itu sebenarnya potensi sih sangat banyak sih gitu ya. Karena ini belum banyak yang berkecimpung gitu ya di dunia aquascape. Jadi sebenarnya potensi luar biasa, dan sebenarnya secara ekonomis itu banyak sisi yang kita bisa garap di aquascape. Satu adalah jasa pembuatan aquascape gitu. Karena sebenarnya satu tadi, ada orang memang suka menikmati aquascape, akuarium, tapi sebenarnya nggak punya waktu atau mungkin malas dalam membuat aquascape. Jadi teman-teman bisa juga apa namanya membuka peluang usaha dengan cara jasa pembuatan aquascape atau membuka toko aquascape gitu ya. Karena toko aquascape masih sedikit dibanding dengan toko-toko ikan gitu ya. Kemudian peluang lagi adalah peluang untuk memproduksi tanaman air. Biasanya aquatic farm gitu. Jadi petani tanaman air gitu. Jadi bersawah gitu, menjadi petani di tanaman air. Kemudian misalkan juga bisa breeding ikan gitu ya. Kemudian menjual perlengkapan aquascape, akuarium. Jadi sebenarnya potensi sih sangat banyak, dan sepertinya memang ini kalau dikembangkan lebih serius ini bisa luar biasa, karena sebenarnya Indonesia itu punya taman air yang memang khas Indonesia gitu ya, yang di dunia tuh nggak ada gitu ya, cuma ada di Borneo, di Kalimantan, dan itu bisa jadi potensi yang luar biasa. Kemudian juga ada batu-batu alam kita yang memang luar biasa gitu, yang memang unik dan memang khas karakter Indonesia gitu ya. Dan juga ada kayu-kayu yang memang juga khas Indonesia. Jadi sebenarnya potensi ekspornya bagus gitu, potensi bisnisnya bagus. Cuman di sini masalahnya adalah knowledge dari teman-teman aquascapernya juga, dan kedua adalah mungkin belum ada bantuan secara secara nyata kali ya dari pemerintah terhadap bisnis UKM di aquascape ini sih. Sebenarnya aquascape itu kan berawal dari ide apa nih yang mau kita bikin di akuarium. Kemudian cari bahan yang sesuai dengan ide kita. Gitu. Nah, kebanyakan para aquascaper itu bikin dari bahan yang ada. Jadi bahan yang ada bikin apa nih? Sebenarnya terbalik. Jadi ide dulu baru cari bahan gitu ya. Kemudian setelah cari bahan baru kita set up aquascape. Nah, pertama biasanya kita akan taruh substrat dulu, substrat gitu ya. Kemudian apa namanya hardscaping gitu ya, hardscaping, baru kemudian namanya planting. Jadi menanam tanaman airnya. Setelah itu baru kita isi air. Dan biasanya kita akan diamkan selama 2 minggu atau seminggu, Mas, agar supaya airnya itu mature atau matang. Sebenarnya kalau teman-teman yang mau berbisnis aquascape, simple sih sebenarnya. Kalau teman-teman merasa punya kemampuan seni yang tinggi gitu ya teman-teman bisa langsung menjadi setter gitu ya, menjadi aquascaper gitu, jadi pembuat aquascape-nya. Dan juga jangan nanggung tuh, teman-teman semua harus berani tampil untuk ikut kontes aquascape gitu ya, bahkan level dunia gitu. Jadi jangan takut gitu ya untuk ekspor diri teman-teman semua, membuat aquascape yang semenarik mungkin dan menjadi orang yang bereputasi secara
internasional untuk menjadi aquascaper gitu. Kalau teman-teman merasa talentnya adalah di seni gitu ya, tapi kalau talent teman-teman adalah di bidang misalkan saya seneng aquascape tapi senengnya itu bertani ya, teman-teman bisa juga membuat bisnis di aquatic farm gitu ya. Jadi banyak juga potensi-potensinya tentang tanaman air di aquascape yang memang nggak kejamah gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya tipsnya adalah cari tahu dulu strength power kita di mana gitu, baru kemudian kita bikin bisnis yang sesuai dengan kemampuan kita nih gitu. Jadi nggak asal bikin bisnis gitu ya. Dulu memang kesalahan saya awal itu adalah saya bikin bisnis ya udah asal bikin toko aja, padahal itu sebenarnya nggak tepat juga. Ternyata saya bukan orang yang bisa menghabiskan waktu di toko seharian gitu ya. Jadi ya salah gitu sebenarnya gitu. Walaupun akhirnya ya udah ini adalah saya punya kesalahan, teman-teman jangan ikutin lah gitu ya. Kebetulan saya lebih suka tentang riset gitu ya, penelitian, dan juga seneng dengan tanaman air, dan sebenarnya mimpinya menjadi petani air sih sebenarnya. Dan akhirnya saya ke sana larinya nih ke riset gitu ya. Sehingga lahirlah produk yang namanya pigmen hijau ini. Saya juga mengembangkan farm tanaman air gitu ya, yang memang saya seneng banget sih duduk di tengah kolam-kolam gitu ya, di saung gitu ya. Dan ternyata memang potensinya luar biasa gitu. Tanaman air tuh dibandingkan dengan mungkin monstera juga nggak kalah juga harga-harganya, dan sangat menarik untuk dijual gitu ya. Apalagi juga potensi ekspor itu luar biasa. Bisnis di aquarium sendiri kan ada banyak bisnis gitu ya. Tapi kalau untuk jasa pembuatan aquascape-nya kita pemasarannya via IG gitu ya, Facebook dan juga YouTube gitu ya. Kita ada YouTube-nya di Aquarium Indonesia. Nah, untuk klien sendiri saat ini kita lagi mengerjakan salah satu monster paludarium terbesar di Indonesia gitu ya. Punyanya Bang Denny Cagur gitu ya. Kemudian klien lagi adalah nanti kita akan bikin buat Pak Wapres Maruf Amin. Kemudian sebelumnya kita bikin buat Seskap di Istana Negara gitu ya. Kemudian banyak sih sebenarnya yang kita telah bikin gitu ya, kayak KKP, Dinas Perikanan Depok gitu ya. Dan banyak klien-klien yang kita kenal itu tidak terlihat oleh publik, tapi sebenarnya mereka itu kemampuan finansial luar biasa sih. Jadi kita pernah jual aquascape murah juga banyak gitu ya, harga-harga 300 ribuan banyak sekali gitu ya. Tertinggi yang pernah kita dapat itu akuarium 6 meter itu seharga 1,2 M gitu ya, 1,2 M gitu ya. Itu yang paling besar lah ya gitu. Tapi biasanya kayak gitu nggak mau dipublish gitu mas. Kemudian ya kalau ratusan juta juga banyak gitu ya, puluhan juta juga banyak gitu ya. Tapi yang paling sering sih puluhan juta, karena memang itu di ukuran sekitar 2 meteran mas gitu ya, itu puluhan juta gitu ya. Tapi kalau ratusan juta itu beberapa klien-klien besar gitu ya. Nah kalau yang udah MM itu, yang udah MM itu memang udah big project sih mas, include juga dengan sipil juga sih sebenarnya. Nah kalau di produk ini sih sebenarnya harganya sih variasi sih, tergantung dari jenis produknya gitu ya. Tapi memang omset per bulannya sih alhamdulillah udah tembus ke berapa ya? Ya alhamdulillah sih bisa untuk 25 karyawan sih mas. Kita di lokasinya nih di Kelapa 2 RTM gitu ya. Kemudian kita IG-nya di Aquarium Indonesia, YouTube pun di Aquarium Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari kita di YouTube, kalau mau nonton boleh. Kita selalu dengan gaya vlog, jadi kita tampil dengan apa adanya aja. Kemudian tokonya di RTM dekat Masjid Al Makmur gitu ya. Kemudian pesan saya sih buat teman-teman, sebenarnya hidup itu pada dasarnya adalah kita akan mati sih sebenarnya gitu ya. Sehingga mau saya ketika kita menjadi manusia itu kita mesti punya arti bagi lingkungan kita gitu ya, bagi orang lain gitu ya. Nggak cuma kita hidup ya udah selesai hidup gitu. Jadi menurut saya teman-teman mesti dapetin arti arti hidup teman-teman semuanya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita itu ya masuk surga sih kalau saya pribadi gitu, dan dengan cara saya berkontribusi kepada orang lain, saya bisa bermakna bagi orang lain, saya bisa membantu orang lain untuk hidup lebih baik lagi dan lebih berguna sih. Sebenarnya
intinya adalah ya kita mesti produktif dan juga mesti berguna bagi orang lain dan juga masyarakat sih.